rajulun atahullahu hikmatan. Orang diberi ilmu yang luas, barangkali ada ilmu itu nggak banyak yang iri ya. Masalahnya duit ya. Orang yang diberi ilmu yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa mendakwahkan ilmunya, boleh ini dengan yang seperti itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Hasan saudaranya Yusuf itu mengedepankan su'uban, ya, tidak mengkaji kenapa Yakub lebih sayang kepada Yusuf dan Bunyamin, tapi langsung otomatis bapak pilih kasih. Barangkali yang 11 anak Yusuf dan Bunyamin rajin sejati. Ya. Ada pelajaran lain sebagai orang tua, sebaiknya tidak menampakkan perbedaan perlakuan di hadapan anak-anaknya. Ya. Meskipun hati itu tidak bisa dibohongi. Ya. Dalam surat An-Nisa itu Allah mengingatkan Rasulullah, kamu tidak bakal bisa adil wahai Muhammad, meskipun walau harasta, kamu sudah sangat ingin adil, tidak bakal adil. Ternyata dalam tafsir itu adil di situ itu bukan Rasulullah nggak bisa bagi rata atau bagi jatah bermalamnya. Ya. Kalau tidak adil punya ya, istri yang muda 5 hari, yang tua 2 hari. Ya. Itu kalau ada baru boleh ya, ada jatah seperti itu. Tapi kalau sudah berjalan harusnya sama. Rasulullah memilih malamnya Aisyah, malamnya Zainab, malamnya Hafsah, malamnya Ummu Kulsum. Gitu. Adil. Tapi Allah tahu kamu tidak bakal bisa adil dalam hal al-mahabbah, kecondongan. Ya. Rasulullah mengakui istri yang paling dicintai setelah kematian Khadijah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tapi kalau dibanding Khadijah, ya, tidak ada yang menggantikan dengan Rasulullah Khadijah. Bahkan putra dan putri beliau lahir dari rahimnya Khadijah. Ya. Dan 9 itu tidak ada satupun kecuali Maryam Al-Qibtiyah, Maria Al-Qibtiyah, budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Ya, sempat punya anak dari Rasulullah namanya Ibrahim, usia 5 tahun meninggal dunia. Ya, Rasulullah nangis sampai itu jenengan Nabi kok nangis ya Rasulullah kehilangan putra. Ya. Sahabat itu nggak menyangka ya Nabi bisa nangis. Ya. Kata Rasulullah, air mata itu sungguh tanda dari sebuah kesedihan dan dimuliakan oleh Allah dalam seperti itu. Ya. Kembali ke tadi, ya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam ada hikmahnya, meskipun sangat condong kepada Yusuf, sebaiknya tidak menampakkan sama dengan kita. Saya yakin anak kita 5 itu mesti ada yang paling senang, mesti. Ya, karena pinter, ya, alutan, ya, dan lain sebagainya. Atau mungkin paling ganteng, ya, atau mungkin paling mirip dengan kita. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Jangan menampakkan yang lainnya, ya, akan menimbulkan hasad. Ya. Apa hasadnya? Uqtulu Yusufa awit rahuhu arda yakhlulakum wajhu abikum. Ya. Sudah hasad, mereka musyawarah sepakat, ya, 11 saudara lain itu dari Uqtulu Yusufa. Kalau begitu Yusuf kita bunuh saja. Ya. Atau kalau tidak kita bunuh, kita buang ke tempat yang paling jauh saja. Ya. Yang lakum wajhu abikum, pasti nanti bapak berpaling kita sayangnya. Ya. Jadi hasad itu membutakan segalanya. Orang menjadi ya, tegel karena dengki, ya, orang menjadi lupa ayat karena dengki, orang menjadi lupa hadis karena dengki, bisa jadi.
Tapi masih mending ya, setelah mau membunuh itu masih bercita-cita. Tapi jangan lupa nanti setelah kita membunuh Yusuf kita tobat bareng-bareng. Ya, jadi niatnya ya maksiat apa-apa, sepenting lahirnya tobat gitu ya. Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin, jangan lupa nanti setelah kalian membunuh Yusuf qauman sholihin, kalian harus jadi orang yang soleh setelah itu. Ya, ada hikmahnya menurut Ibnu Katsir. Ya, jangan sekali-kali kita meniatkan taubat dengan memuaskan kemaksiatan terlebih dahulu. Ya. Ya. Kita tidak pernah ngerti di mana letak ajal kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena husnul khotimah itu ya, kita tidak pernah ngerti. Ya, nasib sekali orang yang disabdakan Rasulullah dalam sebuah hadis ini. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada di antara kalian umatku ada yang saking banyak amal solehnya itu dijarak dengan jarak itu dia dengan surga tinggal 1 kilan. Ya. Fayasbiqu alaihil kitab, Allah Maha tahu dalam catatan takdirnya dia nanti akan terpeleset dalam amal keburukannya, mati dalam mengamalkan keburukan, masuk dalam neraka. Jadi kan manusia yang paling apes nih. Yang paling enak ya jadi orang pembunuh itu ya 99 orang itu ya. Tanya orang pintar malah dijawab dia ada tobat bagimu, dia ada maaf bagimu, bunuh sekalian komplit 100 ya. Bukan belum sempat beramal soleh baru mau lihat hijrah meninggalkan kampungnya yang buruk menuju kampungnya yang baik. Ternyata Allah menilai niatnya sudah baik meskipun belum kelakon. Nanti sudah ada hadis dari Rasulullah, man hamma bi hasanatin, orang yang sudah niat mau berbuat kebaikan falam ya'malha, dan belum kelakon mengerjakannya, itu ditulis kebaikan sempurna 1. Kita niat ya, disuruh puasa, dilalat dan sahur ya, padahal kita mau kerja berat ya. Dan jadi puasa itu satu kebaikan ya. Faedah amilah ketika dia mampu mengerjakannya tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan. Yang 1 kebaikan itu pahalanya ya, tidak pernah disebutkan oleh Allah seberapanya, hal itu kebaikan ya. Itu sudah niat ya. Maka saudaranya Yusuf itu ya pintar ya, merasa mungkin ajalnya belum saatnya masih panjang ya, dulu saja Yusuf, habis itu kita tetap asal ya. Maka aku meminta ini Allah Salahin ya. Qala qailun minhum, ayat yang ke-10, orang yang paling terhormat di antara mereka, kakak terbesarnya yang dari 11 bersaudara tadi, mengatakan jangan kalian bunuh Yusuf ya, ini masih ya, ada rasa belas kasihan. Wa alquhu, lebih baik kalian masukkan saja ke sumur ya, nanti biar yaltaqidhu ba'du sayyarah, diambil oleh para musafir, Yusuf biar dijual ya, itu lebih manusiawi daripada dibunuh. Betul ya, hanya mereka mengatur rencana ya. Sore hari datang kepada bapaknya, ya abana, wahai ayah, malakala tak mana, kenapa jenengan tidak mengizinkan sekali-kali Yusuf jalan-jalan bersama kami? Wa inna lahu lanasihun, kami akan amanah jaga dia ya. Bapaknya sudah khawatir nanti kelakuan keseharian 11 saudaranya ya. Bapaknya mengatakan, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi, saya sedih, saya khawatir, wa akhafu ayyakulahu bi